perbanyak takbir. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Setelah kita nanti akan mengganti puasa-puasa kita yang tertinggal, apakah karena kita sakit atau mungkin karena ada sesuatu yang menghalangi kita berpuasa. Walitukmilul iddah, puasa-puasa kita di bulan-bulan berikutnya. Walitukabbirullaha, banyak-banyak bertakbir. Oleh karena itu nanti malam mari kita memperbanyak takbir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertakbir memuji Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah yang Maha besar. Tidak ada yang lebih besar kecuali Allah. Mau jabatan, kekuasaan, pangkat dan lain sebagainya, semua itu tidak akan menjadi berguna apa-apa kecuali hanya dari Allah. Setelah kita bertakbir nanti malam, tentunya disunahkan kita segera melunasi atau membayarkan zakat kita. Jangan sampai kita terlambat membayar zakat fitrah kita. Betul zakat kita keluaran segera mulai hari ini, yang mungkin masih lupa atau yang mungkin belum sempat, usahakan hari ini kita bayarkan. Jangan sampai kita membayarkannya di malam-malam meskipun dibolehkan, tapi tentunya juga para amil zakat berikan kesempatan agar mereka juga dapat membagikan zakat fitrah tersebut kepada yang berhak menerimanya. Kemudian setelah kita menunaikan zakat fitrah kita disunahkan esok hari itu adalah mandi dan tentunya menggunakan pakaian terbaik kita, pakai minyak-minyak wangi. Kita bergembira meskipun tentunya kita bersedih ditinggalkan Ramadan, tapi kebahagiaan kita juga adalah kita dapat menjalankan ibadah puasa tahun ini. Dan mudah-mudahan kita berdoa agar kita bisa bertemu kembali di bulan yang Ramadan tahun depan. Selanjutnya jamaah sekalian, disunahkan kepada kita esok hari, ya setelah sholat subuh, kita makan terlebih dahulu. Berbeda dengan hari raya Idul Adha, di mana kita disunahkan tidak makan. Oleh karena itu Rasulullah SAW sebagaimana diceritakan dalam salah satu hadis, beliau biasa makan kurma. Meskipun tidak makan nasi, ya silahkan kalau kita mau makan nasi. Tetapi Rasulullah SAW sebagaimana diceritakan lebih suka makan kurma dalam jumlah ganjil sebelum sholat Idul Fitri. Ini menunjukkan bahwasanya kita besok tidak puasa, tidak boleh puasa tanggal 1 Syawal dan tanggal 10 Zulhijjah. Kalau kita mau puasa tanggal 2 Syawal boleh. Jadi yang diharamkan berpuasa itu saat lebaran hari raya, tanggal 1 hari raya Idul Fitri dan tanggal 10 Zulhijjah di hari raya Idul Adha. Kemudian menggunakan pakaian terbaik saat Idul Fitri, ya tentunya bukan hanya pakaian baru. Laisal Aid bilibasin jadid, bukanlah hari raya itu karena kita harus pakai pakaian baru, tetapi bagaimana hari raya itu menambah semangat kita untuk dapat meningkatkan amal-amal kita setelah kita Ramadan. Jadi jangan sampai kita berpikir di Ramadan kita sungguh-sungguh ibadahnya, tapi setelah Ramadan berlalu kita kembali menjadi orang-orang yang lalai terhadap perintah-perintah Allah. Oleh karena itu kemarin juga sudah disampaikan tuh, Allah itu bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi Allah itu senantiasa ada setiap saat, setiap waktu, dan di bulan-bulan lainnya. Sebagaimana dijelaskan ya, bahwasanya para sahabat-sahabat juga mereka menggunakan pakaian terbaik mereka. Selanjutnya jamaah sekalian yang harus kita lakukan, biasa kalau sholat Idul Fitri imam itu membaca surat Qaf. Rasulullah membaca surat Qaf dan surat Al-Qamar, Iqtarabatis Sa'ah. Tapi juga disunahkan surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Nah selanjutnya
ketika kita menempuh rute untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, disunahkan kita pergi dari arah dan pulangnya nanti berbeda arahnya. Kalau seandainya arahnya juga itu memang harus dilalui seperti itu, ya tidak apa-apa. Tetapi salah satu hadis menjelaskan kenapa Rasulullah SAW pergi dari jalan yang berbeda, pulang dari berbeda. Ini ya dijelaskan Rasulullah akan berangkat dengan rute yang berbeda karena syiar dan dakwah. Dan mungkin ketika kita bertemu orang-orang, mungkin kita bisa silaturahim. Nah saat ini kan mungkin karena kondisi pandemi susah kita bertemu, kita salaman. Kemudian juga ketika kita ada melihat orang-orang, ya kita berbagi. Kemudian kebahagiaan kita juga pada bulan Hari Raya Idul Fitri ini juga kita tunjukkan dengan kita bersilaturahim. Mungkin ada saudara kita yang sakit, ya kita bisa jenguk. Mungkin kalau kita tidak bisa silaturahim ke rumahnya karena kondisi saat ini, ya kita bisa via telepon dan lain sebagainya. Karena Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang mengunjungi orang yang sakit atau saudaranya, semoga Allah memberikan berkah dan pekerjaan yang baik, dan semoga beliau tinggal di dalam surganya Allah. Nah, ini jamaah sekalian rahmati Allah, beberapa hal yang perlu kita ketahui, sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya ketika sholat, pelaksanaan sholat Id, biasa di takbir pertama teknisnya adalah kita takbirnya 7 kali, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan di rakaat yang kedua nanti takbirnya sebanyak 5 kali. Dan sejak nanti malam, sejak kita buka puasa, setelah tenggelamnya matahari, perbanyaklah takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahmati Allah, mungkin itu yang bisa kami informasikan. Mungkin ada tambahan dari DKM, Pak Amin, untuk besok? Cukup? Ada? Mohon